berkonfrontasi dengan Malaysia, itu ya. Jadi, nah sekarang malah dijadikan Asia Tenggara. Nah itu secara politis bahasa kalau bagus, bahasa itu kalau berkembang itu akan memiliki nilai prestise tinggi, dijadikan acuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, politis gitu ya. Nah itu pentingnya kedudukan fungsi. Nah kebetulan yang agak teratur, yang agak tersistem itu bahasanya bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia itu agak tersistem. Ya, belum sempurna memang, tetapi lebih baik dibandingkan dengan bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia, bahasa Melayu yang digunakan di Thailand bagian selatan, bahasa Melayu yang di bagian di Vietnam sebagian, jadi atau bahasa Melayu yang ada di Singapura. Nah ini akhirnya mungkin suatu saat bukan hal yang mustahil kalau bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa Asia Tenggara. Kalau Australia sudah ya, Australia itu mewajibkan pilihan bahasa wajibnya itu bahasa Indonesia untuk pelajaran untuk SD, SMP, SMA itu. Nih, itu hubungannya dengan tadi ya, dengan kemarin kedudukan dan fungsi bahasa. Nah, sekarang yang ingin saya jelaskan adalah aturan tentang PUFB ya, bukan EYD lagi, tetapi PUFB. EYD sudah tidak digunakan lagi. Namanya apa? PUFB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, menyebutkannya harus itu, jangan EYD lagi, kelihatan katrok. Kayak saya nggak tahu menempuh mata kuliah bahasa Indonesia kalau tetap menyebut EYD lagi. EYD kan lahirnya tahun 1972 itu. Tuh. Nah, kemudian nah ini saya tayangkan dulu tentang EYD dulu ya. Nah, ini semoga gak ada kendala lagi. Loh, gak muncul ya. Gak muncul ini. Ini mesti ini, gak muncul. Bentar, saya tanyakan lagi. Sudah muncul, Pak. Oh, sudah ya? Sudah, Pak. Sudah muncul tadi, Pak. Oh, sudah muncul tadi ya? Sudah, Pak. Barusan. Tak busek, masalahnya kok mesti ngono kendalane iki. Laptop anyar, apa sing mengoperasikan kurang gaptek ya? Gaptek. Jadi rata-rata ini sering terjadi begini. Jadi nggak lancar gara-gara share screen-nya itu mesti terkendala. Gitu loh nih. Padahal semoga ya kudu sabarnya nih poso-poso. Nah, ano metu-metu iki. Loh. Tak mulai lagi. Ini anu ya, kendala teknologi kurang canggih laptopnya. Padahal laptop baru ini. Nah, jadi yang kalau istilah-istilah yang berhubungan dengan bahasa itu nggak penting, nggak usah dihafal. No. Tapi praktis, ya, teori nggak usah kakan teori, tapi praktis kan bapakmu itu. Buat saudara itu praktis saja ini, praktek gitu. Nanti yang ejaan seperti ini tidak hanya untuk orang bahasa. Saudara kerja di kantor, nulis surat gak godak, keliru kabeh ya diguyu wong. Mesti takoni, lulusan ndi ku? Ngono mesti. Ngono. Jelas itu. Lulusan mana? Itu pasti itu. Wong apa? Nulis surat gak godak. Nah. Delok niku huruf bener, huruf besar gak dipakai huruf besar. Nanti jadi cemooh itu. Nyulun proposal tentang arsitektur misalnya, buat proposal waburadul bahasanya nggak karuan, ya ditolak. Ya karena mesti ada tim bahasanya, ada tim penyelia ya. Kalau saudara mengusulkan proposal ke pemerintah, pasti ada penyelianya. Penyelia itu termasuk bagaimana bahasa digunakan itu kan ya. Nah, yang pertama
Yang sebenarnya gini, tak cerita sih. Iling-ilingan iki kanggo nanti untuk mengerjakan tugasnya begini. Jadi yang pertama gini, PUEB iku rungokno sing liyan yo turu kabeh iki, sing penting iki. Gak usah hafal tapi tahulah. PUEB iku lho. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ya kan? PUEB. Disingkat EBI ya gak apa-apa lah, ya. Terus PUEB ini terdiri dari 4 bagian. 1 Romawi ini nanti akan berhubungan dengan tugas-tugas berikutnya ya. Tugas sekarang maupun tugas minggu depan. Rungok lagi, ini pertama pemakaian huruf, ini Romawi siji. Ya, Romawi siji. Ini berarti bagian pertama. Ada berapa tadi? 3 ya? 4. Pemakaian huruf ya. Terus yang kedua ada lagi ini nih. Nah, kedua nanti mau. Nah, ini ya. Nah, yang kedua ini penulisan kata. Ini ada penulisan kata. Jadi bagian 2 Romawi gitu. Penulisan kata. Nah, itu ya. Bagian ketiga tanda baca. Ya, ini tanda baca ini bagian 3 ini. Ini mau. Nah, ini Romawi 3 tanda baca. Iling-iling ini. Romawi 3 tanda baca, pemakaian tanda baca. Romawi 4 pemakaian huruf unsur serapan, ya pemakaian ini penulisan unsur serapan atau pemakaian unsur serapan. Diling-iling ya. Yang pertama itu pemakaian huruf, yang kedua pemakaian kata, yang ketiga pemakaian tanda baca, yang keempat pemakaian unsur serapan. Nah, saya kembali ke 1 dulu. Ya, bagian 1. Nah, dia bagian 1 itu diatur beberapa hal. 1 Romawi A, nah ini A, yang digunakan huruf abjad, ini mengatur tentang huruf abjad. A, B, C, D, harus awakmu hafal, nah, ya, nggak usah dipelajari, lewat aja. B, huruf vokal, ini B, huruf vokal ini, ya. Terutama yang kalau huruf vokal, bisa awakmu ya, sudah hafal, sudah tahu. Hanya saja mengucapkan E itu loh ya, E untuk daerah timur itu loh, yang daerah timur Maluku atau Papua ini ya, yang kadang-kadang nggak cocok ini ngomongnya ya. Misalnya kemana kamu pergi, jangan kemana ya, kemana ya. Koncomu ndi sapa? Iki sakjane PJMK ini sapa sih rek nang kelas iki rek? Kandhanono koncomu rek gawe Google Classroom, cek belajar disiplin Google Classroom. Jadi jangan minta izin ke sini biar disiplin lah maksud saya. Gitu. Kandhanono koncomu iku. Bolak-balik minta izin tok ae. Biasaan apa bote sih melbu itu. Jangan sampai emailnya jangan sampai dilupakan ya di GCR ya. Rek awakmu lupa, kamu ganti lagi apa GCR-nya, nilaimu pencar-pencar, di akhir semester kamu akan kacau nanti. Ya, ada tugas yang tidak terekam nanti ya. Seperti apa? Ini ada contohnya itu. Sampai aku sampai ngelompokno nilai GCR 2 nilai, 2 apa itu jenenge? 2 email. Akhirnya nilaimu pencar-pencar kemana-mana itu nanti. Hilangi salah satu. Baik, nanti ini ya. Diakredit rungokno iki. E itu jadi E itu huruf E itu A I U salah satu huruf vokal itu E itu ono sing ditulis sing ini anak E jadi E teras E anak-anak bermain di teras E teras. Kalau kedelai merupakan bahan pokok kecap. Ngomongnya kecap rek. Ya, teras itu berarti bagian depan rumah gitu loh. Ya. Itu E. Jadi ini diakritik itu wujud pelafalannya itu loh. Jadi dilafalkannya itu bermacam-macam. Untuk E aja sih, A yo biasa A. I yo I. Cuma wong Jawa, kalau orang Jawa ngomong Indonesia Raya. Apa Indonesia Raya itu? Indonesia Raya yang betul ya. Kadang-kadang saya juga salah itu. Sebenarnya Indonesia ya, Indonesia. Bukan Indonesia, apalagi Indonesia. Ya, karena ada diftong itu. Indonesia. Indonesia gitu ya. Wis padha wong jenenge kupinge wong Jawa, ya kan?
Biasanya pribadi bangsaku jadi pribangsaku ya. Apa itu? Garuda Pancasila ya. Kadang-kadang anak ngomong pribang padahal pribadi kan. Kupingin jadi rada seliring. Kadang-kadang corner kick jadi cornel, ya kan? Nang sepak bola itu. Cornel kick jadi corner. Ya apa? Tendangan pojok kok jadi cornel iki lho. Hands ya kena hands kan kena tangan ya. Dak di hang. Ya jenenge kuping Jawa. Kadang-kadang agak itu, tapi kita belajar yang benar ya. Terus yang ada yang kami menonton film seri ya, ini seri. Pertahanan militer Indonesia cukup kuat, bisa kan? Nah, yang C ini gini, pertandingan itu berakhir dengan apa? Seri bukan seri. Sing bener digoleh. Aku ngomong apa gue? Biasanya, wah sepak bola tadi skornya seri biru itu, yang betul tuh seri. Pertandingan itu berimbang itu seri. Upacara itu dihadiri pejabat teras. Kalau tadi kan ada teras itu bagian depan rumah. Nah ini teras itu pejabat penting, ya, teras. Ojo ndesane, ojo ketor S1 lho ngomong itu. Kudu dilatih lidahnya itu, jangan sampai slip of the tongue ya. Kecap ono kecap iku sing mbok gawe sarapanmu ben isuk gawe kecap telur itu ya. Tapi ada kecap itu ya, gerakan mulut. Nah, ini penting dia kritik cek ketok. Nah, sekarang kalau yang betul PK apa PK? Yang betul itu. Hah? Ono sing ngeru enggak? PK apa PK? PK, Pak. Oh bener, ya pinter. Ya bener, PK, bener. Ya, pinter. Praktik apa praktek, Rek? Praktik. Apa? Praktik. Sing genah, sing jelas, Pak. Yang keras. Praktik pakai I, Pak. Praktik. Ya, pinter. Oh, no, calon sarjana. Harus pinter. Ya, apoteker apa apotiker? Apoteker. Ya, kayak ya. Ya, pinter. Oh, no, ya. Jadi ketok, Rek. Kaum intelektual ngomong sing teteh, ya ngomong sing rotok elit, ya rotok elit. Sing garakno jadi gak ngisin-ngisini calon sarjana. Nah, terus yang bagian C apa? 1C apa? Huruf konsonan. Wes ora usah iki dibahas ya. Ini sudah tahu semua ya. Kita sebenarnya nggak punya kata yang didahului dengan X ya, tapi dimasukkan saja. Karena apa? Ada kata yang kita adopsi dari luar sebagai pemarkah dagang, trademark gitu ya. Xenon bacanya Xenon, X. Tapi asli bahasa Indonesia nggak ada yang di depannya itu pakai X gitu ya, pakai X atau X gitu ya, nggak ada. Terus yang bagian keempat diftong, huruf diftong. Ini singgarakno Indonesia tadi saya contoh. Soalnya Indonesia bukan Indonesia bukan ya. Taufik, ya, harimau, bukan harimau. Ya harimau, ini saya ngomongnya Tulungagung, Nganjuk, Kediri itu biasanya karena pengaruh Jawa sehingga mengatakan, saya kemarin bertemu dengan harimau. Nah, harimau makan ya, makan kamu. Jangan harimau, itu. Bisa enggak ya? Awakmu sing gaya saiki model gaya saiki wong kaya dijadikan kek itu. Kek itu loh, kek makan kek gayamu ya. Padahal seharusnya itu kaya, tapi supaya lagi ngetren, ya, sedang jadi trending ucapan jadi kayak gitu kayak itu padahal namanya nganjuk, gayanya kayak artis. Ya wis. Terus berikutnya, ini lagi penting ini ya, gabungan huruf konsonan ini gampang wis. Nah, sing bagian F ini huruf kapital. Oh sisi ntar ini yang ini. Ada enggak bedanya syarat dengan syarat itu? Yang memakai SY, yang memakai SY dengan yang tidak Y-nya, yang tidak ada Y-nya atau Y-nya ini kalau bahasa Inggris. Yang tidak ada. Ini syarat, ada lagi syarat. Beda enggak? Beda enggak ya? Ana sing Ayo. Biyen SMA lho. Apa? Ana enggak?
Jadi kudu nggak sin gitu, sing bahasa yang beragama Islam dia. Syarat dengan syarat apa beda nih? Beda, Pak. Bedanya kalau syarat Ya sapa wis. Apa? Ya. Kalau syarat tidak memakai ya apa artinya? Penuh. tertentu. Kalau Hah? syarat penuh, Pak. Memenuhi kalau- sesuatu. Terus kalau Kalau syarat, Kalau syarat ketentuan, Pak. ketentuan. Memenuhi ketentuan, ya. Loh, iki awakmu gawe wong loro sak laptop wong loro ta, Gerald Diovic iki. Enggak, Pak. Email saya lagi kepenuhan, Pak. Jadi nggak bisa masuk. Ya apa? Email saya nggak bisa masuk tadi. Jadi saya pakai perangkat di laptop. Oh, ngono ta. Wis jenenge ya wis apa. Yang penting iso mengikuti mau satu laptop 3 orang nggak apa-apa ya. Karena kadang-kadang gini loh, apa? Yang penting nggak 2 mata kuliah, gitu. Aku nggak sewenang sama kali. Karena sudah banyak yang tidak berhasil kalau mata kuliah bersamaan itu. Di negeri itu sudah berkali-kali nggak bisa itu, dilarang itu. Boleh tidak diluluskan. Kalau di negeri kan apa? Nggak mungkin 2 cabang yang berbeda ditempuh dalam satu kesatuan waktu. Karena itu saya terapkan di swasta juga. Ya. Tapi kalau satu laptop untuk 3 orang nggak masalah ya. Karena saya sadari saya punya mahasiswa yang saya tidak tahu bahwa dia itu tidak pernah punya laptop. Baru kemarin itu loh, tugasnya kok tersendat-sendat, ternyata dia tidak punya laptop. Akhirnya karena apa? Mahasiswa kan jaim kadang-kadang. Sering jaim itu. Gak ngomong kalau nggak punya laptop. Nah, ini yang akhirnya tugasnya tersendat-sendat. Nggak apa-apa ya. Tapi rek swasta kan nggak punya laptop tuh aneh ya. Duwe akeh. Berani kuliah di swasta karena punya uang. harus itu apa jenenge sembarang bayar yang swasta itu masalahnya. Gak bayar ya gak iso kuliah kowe. Kalau di negeri kan masih ada toleransi lah, masih ada orang-orang yang menengah ke bawah ya. Tapi kalau di lab di sini nggak ada. Masa ono sing menengah ke bawah nang ITN iku? Hah? Gak ono. Paling ya megawe ngono ya. Bekerja nggak apa-apa bekerja. Kayak aku biyen rek. Masa perjuangan. Bisa kuliah karena jadi kuli. Kuli biyen nang Malang ku sepi, gak ono jogo toko, gak ono kafe. Isone ku mahasiswa jadi kuli baru bisa bekerja dulu itu. Ya. Sekarang kan enak kecuali yang nggak bekerja, pengemis intelektual ya, nyanggong penulan nang wong tuane. Wes saiki sing F iki berhubungan dengan tugas ini juga ya. Ini. F itu huruf kapital. Ini huruf F2 apa? 1F 1.F.1 mengatur tentang huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Ya, ternyata. Apa maksudnya? A itu huruf besar, ya kan? D huruf besar, gampang ini. Lanjut. F2, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk juga A. Nah, ya. Julukan Jenderal Kancil ini. Nah, Dewa Perang. Ya, Dewa Perang. Misalnya Melinda Salsabila adalah Dewa Perang dari daerahnya. Nah, Dewa Perangnya huruf D-nya besar, P-nya besar, ya, memang ngono carane. Itu julukan. Mujair nama orang. Pak Mujair sedang pergi ke Blitar. Nah, itu M-nya besar. Ya. Nah, terus sub bagian dari 2 ini ada catatan. Catatan nanti diberi contoh ya, nanti tugasnya harus diberi contoh. Catatan ini. Huruf kapital tidak pakai sebagai huruf pertama nama orang. Walaupun ada Mujair tadi nama orang, ditulis dengan huruf besar M-nya, tapi karena sudah dijadikan nama jenis, ikan mujair. Nah, jenis ikan ada yang namanya jenis ikan mujair. M-nya kecil. Mesin juga mesin diesel. Ada Rudolf Diesel, penemu mesin. Ya, penemu mesin. Namanya mesin diesel. Maka kalau sudah dijadikan nama jenis, maka dieselnya D-nya kecil. Ampere, volt, ini dulu ampere itu namanya orang loh ya. Volt namanya orang. Ya, tetapi kalau sudah dijadikan nama jenis atau satuan ukuran, maka tidak perlu ditulis huruf besar. Termasuk juga ini. Nah, ini ya, binti, itu artinya anak dari kan. Borufan.
Ya, ini bin, huruf kecil ini semua. Bin, binti, boru, van, ini huruf kecil. Yang ketiga huruf kapital dipakai petikan langsung. Misalnya ini, adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, petikan langsungnya itu kapan kita pulang itu ya. Kita pulang kapan? Dan seterusnya. Ini ya, ada 4 ya, huruf Islam, Kristen, Hindu, ya, Alkitab. Tapi kalau menemukan kata kitab, tidak harus berhuruf besar, ya. Kalau misalnya dia sedang membaca kitab di kamarnya, K-nya kecil saja. Tetapi kalau Alkitab, karena Alkitab ini biasanya sebutan untuk Injil itu loh. Nah, maka itu ditulis dengan huruf besar. 5A juga demikian, kapital dipakai huruf pertama, unsur nama gelar kehormatan. Sultan Hasanuddin, Sultan itu nama gelar ya. Mahaputra, nama gelar kehormatan dan seterusnya. Nabi Ibrahim, Nabi dan seterusnya ya. Selamat datang. Nah, huruf kapital unsur gelar kehormatan ini gampang ini ya. Yang mulia, nah ini ya. Sultan, Kiai, Dokter, Profesor. Silakan duduk Prof. Nah, itu Profnya huruf besar ya. B-nya. Terus yang ke-6 ini huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat. Wakil Presiden, Perdana Menteri, Gubernur Papua Barat. Gubernur Papua Barat, ini huruf besar semua ini. GPB, Gubernur Barat. Tapi kalau kemarin para gubernur se-Indonesia melaksanakan rapat di Jakarta, G-nya kecil karena gubernurnya tidak mengacu kepada orang tertentu. Ya kan? Kalau gubernur Papua Barat kan orang tertentu, gubernur Papua Barat. Gubernur Jawa Timur, nah itu berarti G-nya huruf besar. Tapi kalau G-nya gubernurnya tidak mengacu kepada orang tertentu, maka ditulis dengan huruf kecil. Nah ini huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa. Seng huruf besar itu yang ditulis huruf besar itu gini, bangsa Indonesia, I-nya, B-nya nggak usah. Suku Dani, D-nya, S-nya nggak usah. Bahasa Bali, B-nya. Kecuali nama, misalnya nama mata pelajaran, salah satu nama pelajaran di sekolah adalah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia kan nama mata pelajaran, maka ditulis huruf besar. B-nya besar, I-nya besar. Tapi kalau kita sebagai bangsa Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia, maka I-nya saja yang besar. Ya. Dan catatannya ini, nanti beri contoh satu ini. Ya, 7 itu ada ini terus ada catatannya ya. Pengindonesiaan kata asing ya dipakai sebagai dasar, tidak ditulis dengan huruf kapital. Walaupun ada kata Indonesia, tetapi karena kata Indonesia itu dipakai sebagai kata dasar ya, kata dasar dari perimbuan ini, maka tidak ditulis dengan huruf besar. Ke Inggris-Inggrisan, ke Jawa-Jawaan, nah ini huruf kecil semua ya. Terus huruf kapital bulan, hari besar, hari raya ini. Atau Hijrah, Agustus, Jumat, Lebaran, Masehi, Maulid, Gaulungan, Natal. Nah, ini ya. Nama, jadi jangan misalnya hari Lebaran hanya nggak usah huruf besar. Lebarannya saja yang huruf besar. Ya, nama dan seterusnya ini dipelajari sendiri ini. Ya, ini ada yang, nah ini lagi. Ini yang jadi masalah sering salah ini ya. Jakarta Pulau. Nah ini Pulau Miangas, Bukit Barisan, Kali Brantas, itu huruf besar semua K-nya. Ya, kecamatan. Saya tak nutup lawang. Ndang mari kelihatan. Yuk, jadi Danau Toba, Gunung Semeru, Jazirah Arab itu huruf besar semua ya. Sungai Musi, nah seperti itu ya. Bisa ya. Terus iso iki. Nah, tetapi walau kan Bali itu nama tempat ya, geografis ya. Tetapi kalau dia dijadikan sebagai nama jenis, sama dengan tadi ya, nama orang itu. Nama jenis, maka Bali ditulis kecil, jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina itu kecil semua.
Kecuali ada seperti ini. Ini bisa untuk ngetes ini ya. Kita mengenal bermacam-macam gula seperti gula Jawa, gula pasir. Nah, berarti Jawanya itu sebagai nama jenis. Kunci Inggris, kunci tolak, kunci ring mempunyai fungsi yang berbeda. Nah, itu ya. Contoh berikut bukan nama jenis. Nah, ini kamu nanti buat contoh ini, contoh tentang yang bukan nama jenis. Nih, dia mengoreksi batik Cirebon. C-nya besar karena aslinya bukan batik jenis Cirebon, bukan, tapi batik yang berasal dari Cirebon, maka C-nya besar. Batik Pekalongan, batik dari Pekalongan. Batik Solo, batik Jogja, batik Madura itu huruf besar semua itu nama geografisnya. Ya. Nah, batik Cirebon ada jenis-jenisnya, batik A, B, C, nah masih gitu ya. Seperti itu. Ini bisa, saudara bisa, ini saya kira bisa. Nah ini, ini semua yang salah, kira nulis skripsi, nulis makalah ini ya, buku. Misalnya ada judul begini, dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. D-nya besar karena apa? Awal ini ya, awal huruf, awal judul. Ave Maria ke, nah ke kata depan itu tidak ditulis dengan huruf besar, ya ke dan itu ya, itu tidak perlu. Jadi di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal tidak perlu ditulis dengan huruf besar. Ini kata tugas ini. Di, ke, dari, dan, yang, untuk, itu tidak perlu dituliskan huruf besar jika nulis judul. Tapi kalau hurufnya besar semua, huruf kapital semua ya ditulis seperti apanya, ya seperti apa adanya. Ini saya kira ini nah ini, awakmu rek lulus itu judul. Kamu tuh kalau lulus gelarmu apa sih? Kalau lulus gelarmu apa? ST ya? ST Pak. ST ya? Oh enggak ST, enggak ada arsiteknya enggak ada. Sekarang ini Pak, S-Ars. Oh, Ars, ARS Pak. Ars ya. Nah, RS itu nulis kayak apa coba? S, yang betul ya. Nanti nyontoh di ijazahmu aja. Di ijazah masih benar itu. S titik Ars titik ARST, pokoknya A kudu ono titik E. Harus ada titiknya, nggak boleh ya. Nanti kalau nggak ada titiknya dianggap singkatan nama. Paham ya? Misalnya ini S titik H titik O, mesti ini apa sarjana hukum ini. Misalnya selamat koma, kudu ono komai. Selamat koma S titik H titik. Selamat koma S titik Ars titik gitu. Ya, harus. Kalau misalnya S tidak ada koma misalnya. S tidak ada koma langsung selamat tidak ada koma langsung SH. Maka S-nya mungkin Sastro Handoyo. Nah, karena nggak ada koma, ya kan? Atau begini, selamat koma SH nggak ada titik E, ya dianggap sama dengan Sastro Handoyo mau. Jadi harus lengkap itu. Setelah koma ada titik, setelah itu masing-masing huruf di gelar itu diberi titik. Ngono lho rek. Ya ketok ngerti loh, bahwa kamu ngerti dengan gelarmu. Gitu ya. Kan banyak orang SH tapi ditulisannya SH titik. Ketok iki SH ini tuku iki. Ya berarti dia SH ini tuku. Wong nulis gelari dhewe karo ya menulis gelarnya sendiri aja nggak ngerti. Nah, itu ya. Berikutnya terus ini nanti di kita mari Bapak Ibu gitu ya. Ini perhatikan kata sapaan. Ini kata sapaan rek. Kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan, ya kan? Kapan Bapak berangkat? B-nya besar karena kata sapaan nyop. Bude, terus apa lagi? Saudara, hai, ya Bu, Pak, di sini tuh sapaan harus ditulis dengan huruf besar. Tapi kalau bukan sapaan nggak usah. Kita harus menghormati Bapak dan Ibu kita, ya nggak usah huruf besar, ya kan? Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga, kakak adik kecil karena bukan sapaan. Tapi kalau bilang Kak, kapan pergi? Nah, K-nya besar karena sapaan.
Ayo mandi, Dek. Nah, D-nya besar karena D-nya sapaan dan seterusnya ya. Nah, untuk Anda, rungokno iki, ini. Untuk kata Anda dimanapun letaknya harus digunakan huruf besar A ini itu tulis gede. Dimanapun letaknya. Ya, jadi nggak ono Anda kecil itu berarti salah, dia nggak ngerti tentang aturan bahasa. Kamu ya, kapan Anda pergi? Apakah Anda, pokoknya ono Anda, A-nya itu mesti huruf besar. Letaknya di mana saja. Nah, ngerti ya? Terus ngerti kan, itu pinter. Huruf miring, ini. Saya sudah membaca buku Salah Asuhan. Ini kalau judul masuk kalimat ya. Jadi judul tulisan, misalnya saya hari ini membawa buku pengantar arsitektur karena akan ada mata kuliah pengantar arsitektur. Nah, sing ditulis miring yang sing nama buku tadi, saya membawa buku pengantar arsitektur. Nah, pengantar arsitektur itu ditulis miring. Ya, gitu loh. Karena ada mata kuliah arsitek pengantar arsitektur. Nah, pengantar arsitektur kedua nggak usah tulis miring karena bukan nama judul buku. Ini ya. Terus huruf miring. Nah, ini yang dipentingkan. Ya, sakar pawakmu wis, terserah kamu dah. Misalnya gini, saya akan pergi ke pasar untuk menekankan saya yang akan pergi ke pasar. Nah, sayanya boleh ditulis dengan huruf miring. Jadi karena bukan kamu, tapi saya yang pergi, maunya begitu. Ya. Nah, siapa yang akan pergi? Dia atau saya? Nah, kalau yang dipentingkan itu atau, bukan dan, tapi atau, maka ataunya itu ditulis dengan huruf miring. Pokoknya yang dipentingkan menurut saudara, yaitu huruf miring. Ya, yang penting supaya wong nggak salah arti, tak kayak huruf miring ya, gitu ya. Ini juga begitu. Huruf miring ya. Kata-kata daerah, kata-kata pokoknya non bahasa Indonesia itu kalau ditulis itu harus ditulis huruf miring. Ya, ditulis huruf miring. Bhinneka Tunggal kan itu kan nama ini ya, bukan bahasa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika Rumah Sanskerta. Dan seterusnya tata nih, bla bla bla, kamu pelajari sendiri. Nah, perhatikan ini lagi nanti ini. Gimana? Kalau diketik komputer kan ada huruf miring ya, italik ya. Tapi kalau misalnya ditulis tangan, nggak usah dimiring-miring no. Pengganti huruf miring untuk tulisan tangan adalah garis bawah. Paham? Paham nggak itu? Garis bawah. Garis bawahnya satu-satu per huruf. Ini loh. Misalnya yang akan kamu garis bawah Bhinneka Tunggal Ika, maka Bhinneka seret, tunggal seret, ika seret, pedot-pedot, ya tidak langsung seret, ya dipenggal-penggal per kata. Itu kalau menulis huruf miring ya. Apa mau bener tanggo? Engko kan ono sing gleor, nang tugas kapan-kapan kan ono sing gleor mesti wis. Ono sing gak ngrungokno iku. Jadi pengganti huruf miring adalah garis bawah jika ditulis tangan. Ya, jika ditulis tangan. Nek gak tulis tangan ya tetep ae ngene. Ya. Terus tebal nih, tebal. Ya, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Nah, ini jadi itu ditulis miring untuk mementingkan, kan tadi miring penting. Tapi dari bagian yang ditulis miring itu ono yang dipentingkan lagi, ada yang dipentingkan lagi. Misalnya DH-nya, nah DH-nya ditulis dengan huruf tebal. Nah huruf tebal. Dan seterusnya ya. Nyusun makalah skripsi seperti ini. Iki aja sementara. Nah, ada pertanyaan. Gak ono biasa ya kan? Biasa wis yo nes mau yang bantu. Nanti kamu mengunduh sendiri ya, download atau mengunduh sendiri di di HP-mu untuk yang PUEB ini ya, gratis. Nah, sekarang tugasmu ini. Nanti mau. Ini loh, tak jelasno, jika salah. Tak jelasno lagi.
Ini ya. Ini. Jadi, wis ketok enggak ya? Belum. Ojo copy paste rek. Mbok sing belajar jujur ngono lho. Aduh kok angel ya. Itu ini kadang-kadang biar bisa lah. Salah nggak masalah, yang penting kamu bisa mengalami sendiri. Ya. Oke kan. Nah ini baru nah wis ya. Bisa. Nah, ini. Tadi tugas 2 contoh pemakaian huruf dalam kalimat. Nama, jenengmu. Nama lengkap ya di harek-harek. Kalau ada Muhammadnya, tulisan Muhammad atau M. Paham tak? Ya, karena presensimu itu urut sesuai dengan abjad. Jadi waktu memasukkan nilai itu saya agak mudah. Ojo misalnya namanya Alan Fingerstyle. Apa anggar film? Memang jenenge Alan Fingerstyle tak aku itu. Hah? Bukan Pak, itu nama email saya Pak. Alan Hermawan lho. Iya Pak. Ayo ngene-ngene iki sing garakno Alan Fingerstyle. Apa anu drijimu kuder. Sing dikatakan Fingerstyle apa drijimu lain daripada yang lain. Yuk kudu ya email menjadi harus punya email formal ya. Mungkin saya usulkan kamu itu punya email pribadi, terus ada email formal supaya untuk kepentingan akademis, untuk kepentingan surat menyurat itu berbeda gitu loh, supaya gak aneh-aneh. Kok ditulisi sedang patah hati, jenenge kok sedang patah hati, nah misalnya gitu ya nggak cocok. Ya. Jadi yang penting nama awal ya, nama awal tetap dicantumkan supaya saya dengan cepat mudah memasukkan nilai itu. Ya, jangan sampai salah. Tuh. Ini pelajaran kemarin di anak geodesi apa? Waduh kacau balau. Apalagi anak mana siapa NTT mana itu? Tolonglah ya, anak NTT tolong. Ya, disiplin. Namanya jangan separuh. Ya, separuh diambil tengah. Cari hampir 2 menit, 2 menit, 3 menit cari namanya nggak ketemu, ternyata itu dipenggal, depannya hilang. Jangan begitu, jangan menyiksa itu ya. Kalau marah, kalau sudah mangkel, kamu akan saya hukum nanti gara-gara nama yang ditulis separuh itu. Karena wasted time itu ya, wasted time sekali. Ini yang terjadi memang rata-rata yang ada Muhammadnya itu sering dihilangi. Satu. Yang kedua anak NTT. Itu yang dihilangkan nama depannya banyak, tahu-tahu nama tengahnya. Ya, nama tiga kata jadi 2 kata. Nah, ini tolong diperhatikan lah ya, jangan terlalu membuang waktu karena yang dikoreksi banyak. Terus, nah ini kok NIM Prodi ya, kodenya 1F, berarti 1F itu apa? Huruf kapital, ya kan? 1G huruf miring, 1H huruf tebal. Nah, huruf kapital itu kamu beri contoh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Ya, banyak ini. Ya sampai nomor 13. Kalau 10 ini berarti 1 contoh aja, 1 contoh, nomor 10 hanya 1 contoh. Kalau nomor 11 1 contoh, nomor 13 ada 3 contoh, yaitu nomor 13 sendiri, nomor 1 dalam kurung, 2 dalam kurung ya. Kalau yang nomor 2, yang nomor 9 diberi contoh sendiri, 1 dalam kurung contoh sendiri, 2 dalam kurung contoh sendiri. Contoh bukan nama jenis tadi itu, contoh sendiri. Ya. Terus huruf miring dan seterusnya huruf tebal ya. Jadi sesuaikan nomor-nomor ini jadikan contoh. Sesuai dengan ini ya. Nanti akan saya kirim di Google Classroom. Saya kira itu ya. Contoh ini sudah. Nah, guys. Ya, jadi itu bentar. Nah ini. Enggak bisa.
Bentar. Saya kirim Google Classroom-nya ya. Lemot ini. Wah, lemot ini, Pak. Presensi dulu ya. Ahmad Naufal tadi ada Ahmad Naufal ya? Bener ya? Iya Pak, hadir Pak. Oh iya, iya. Silih. Hubungan bisa ini. Tugas berapa ya, Bang? Tugas 2 ya. Nah, sudah ini. Nah, saya tugaskan ya kepada saudara ya. Ini tugas. Dikumpulkan saya Selasa, Rebu, Kemis ya. Saya belajar disiplin lah. Disiplin supaya bisa cepat ya. Oke, yang ada Naufal tadi ada ya. Terus apa lagi? Aditya, orang Aditya. Apa? Ada? Ada. Oh iya. Aditya. Yang penting sergap. Wis gak usah ndaki-ndaki wis. Yang penting sergap mlebu tugasnya rajin selesai udah. Menurut bagi saya ya. Masuk rajin, tugas rajin, urusannya elek-elek gampang wis. Yang penting rajin, disiplin. Tidak copy paste loh ya. Oh ya, ini kebiasaan anak ITN ini yang tidak ditemui di yang lain. Ojo copy paste, apalagi copy pastenya itu masih mencantumkan nama yang di-copy. Jadi mungkin lali menghapus itu ya. Jadi namanya sendiri itu ada, tetapi namanya si yang di-copy itu mencelat nangisor. Nah, ini lucu, goblok tapi ya pinter, goblok kok pinter ya. Jadi ada yang begitu. Itu sering ya, apa sih kok iso kok ngene iki. Jadi kesusu-susu mungkin ya, tergesa-gesa sehingga seperti itu. Kadang-kadang kertasnya A4 itu menjadi folio sehingga jawabannya itu mencepat sampai di luar garis. Nah, ini contoh-contoh perbuatan yang itu gak elegan bagi mahasiswa ya, gak elegan saya kira, kecuali ilmu dukun. Nah, dukun kan gak ada buku nih ta. Nah, ini ilmu yang katon di internet bisa dicari, insya Allah bisa kamu kalau mau ya. Jangan aneh-aneh wis, ya, ojo aneh-aneh. Kayak kuliah, saya api-api aja. Ya wis, Adita ada ya. Terus Adin ada? Din, kau no ya Adin ya. Terus Ahmad Syahrul, nggak ada. Hadir. Hah? Kok lemot kon deh? Nang dia turu tak gue? Enggak. Ini sinyalnya lemah, Pak. Nang di. Omamu dia omamu. Di Lumajang. Lumajang desa kan ya. Melbu ana Lumajang ya wis. Enggak apa-apa. Aji Abdul Halim. Hadir, Pak. Ya, Alfi. Hadir, Pak. Ya, Alka. Hadir, Pak. Alif. Hadir, Pak. Alivia. Hadir, Pak. Lan ora. Hadir, Pak. Ya, Anindya. Asa. Hadir.
Bagas. Hadir. Baik. Baik Berliana. Nggak ada baik. Nggak mengundurkan diri kayak ini. Bayu Anggara. Yu. Hadir, Pak. Hadir. David. David Hadir, sama. Ada. Diki. Diki Anora. Diki yang mengundurkan diri kayaknya ini. Dina. Nah. Ya. Eko Debi. Nggak ada ya. Ini. Ernest. Hadir, Pak. Nah, bentar. Fajar. Ijat. Hadir, Pak. Ada ya. Frista. Hadir, Pak. Oh ya. Sing cepet. Lu. Sisi. Nah, wis. Gebril, bener Gebril lagi. Siapa? Hadir. Gebril ya. Ya, Pak. Nggak salah baca saya kan? Enggak, Pak. Oh iya, wis. Hans Bagas. Hadir, Pak. Hawa. Wah. Ini Hawa iki. Poso-poso keturun apa masak iki? Masak rupanya. Imam Hambali. Hadir, Pak. Kiamatul Aula nggak ada ya, memang nggak ikut ya. Lovely M. Krishna. Nggak ikut. Hadir, Pak. Loh, ikut. Ikut. Nah, kamu kemarin nggak ikut, saya kira mengundurkan diri. Kemarin hadir saya, Pak. Pertemuan sebelumnya hadir. Hadir kemana? Lovely? Yang Namanya pertemuan Lovely kan? sebelum. Iya, Hah? Kok saya nggak hadir, Pak. hadir? Pertemuan sebelumnya hadir. Oh, kok nggak hadir? Kok A ya? Bentar. Kalau Kiamatul Aula itu nggak ada. Muhammad Al-Fatih. Hadir, Pak. Ya. MJ Maulana. Hadir, Pak. Ya, bentar. M. Nova Wildan. Nggak ada memang ini kayaknya. Maulan Argia. Hari Pratama. Hadir, Pak. Oh, nota. Melinda Sal tadi ada ya. Meli Hadir, Pak. Meli. Hadir, Pak. Uh, Hadir, Pak. Mikael ya. Mikael. Permisi, Mohon maaf, Pak. Pak. Untuk Mikael, ada pemadaman listrik di rumahnya, Pak. Oh gitu ya. Iya. Izin kena ya, tak izin ya. Pemadaman listrik. Loh, kemarin tuh masuk lah. Salsabila tahu Mikael masuk nggak ya? Enggak ya. Kemarin tuh kayaknya. Nggak ada itu. Nama Mikael. Pak, permisi Pak, tadi Hawa Saira mic-nya nggak bisa, Pak. Hawa Saira. Oh, mic-nya nggak bisa. Tapi masuk Iya, ya? Pak. Iya, hadir dia, Pak. Kalau misalnya tidak bisa mic, raise hand ya. Apa jenenge iku? Acungkan jari itu loh. Raise hand ngono. Jadi kudu ngono. Ngono. Misi Pak, tadi juga Eko Debi itu mic-nya nggak bisa nyala. Itu tadi raise hand, Pak. Ngono kok gak ono tondo-tondo Eko Debi. Endi Eko Ini Debi? udah raise hand. Bisa jadi dipateni sih sadurunge aku ndelok aja dipateni Eko Debi. Oh, tak kira wis tak coret Eko Debi. Ya, karena kemarin minggu yang lalu nggak masuk Eko Debi ini. Lamaran paling kesian Eko Debi ku. Wis. Siapa lagi angkat tangan yang tadi saya yang mic-nya itu. Mulane ndek mic kok ya dimut ta. Mic ku cukup nang ngarepe cangkeme ae. Ojo dimut. Mesti arek dimut ya dikira permen. Mesti mati ta. Apa iki mau? Ada pikir. Imam sapa iki? Mau apa? Saya izin sholat, Pak. Ya wis, izino. Perasaane koncone enggak sholat ngono ta. Imam. Endi imam? Imam sapa iku mau? Imam Hambali wis mari di absen sih. Enggak apa-apa wis. Miftah Haula. Hadir, Pak. Muhammad Rizqa. Hadir, Pak. Muhammad Khairul. Hadir. Muhammad Faiz Pratama. Hadir, Pak. Hadir, Muhammad Pak. Faiz Pratama ya wis ya. Muhammad Nizar Umami. Hadir, Pak. Musdalifah. Ono ta Musdalifah iki? Ono ya. Eren kuliah. Nadira, duh akeh. Hadir, Pak.
Nuknia Husania. Hadir, Pak. Oh, lara apa konduk? Kuwi gak mlebu iku lara ati ta? Hah? Gak mlebu. Lara apa nya? Loh, gak nyaut. Hilang arek iku. Sakit lambung, Pak. Lambung. Gak usah diet-dietan. Cilok sih enak. Apa diet-dietan iku? Engko umur 40 kayak aku loh, umur 40 kerasa lagi loh itu. Saya kena mah parah kemarin dulu waktu muda. Begitu umur 40 Pak sakit lagi sekarang. Hati-hati. Nur Ansari At-Tarik enggak ada ya. Nah, ini. Putri Khuril, ayo cepet ya. Putri Khuril ada. Oh ya. Ada, Pak. Suaramu kaget aku, cilik. Raffi Andiko, ayo cepet. Ada nggak? Ada ya. Rainun. Hadir, Pak. Raisa. Hadir, Pak. Ya, sergep ini. Rambu, Viras. Hadir, Pak. Andika. Hadir, Pak. Renaldi. Siap hadir, Pak. Oh no. Ray Hansah. Hadir, Pak. Reza. Hadir, Pak. Reza. Iya, sergep ya Ray. Rivilia Asokawati. Hadir, Pak. Nah, itu mesti mlebu ya. Rigel apa Rigel ya? Hadir, Pak. Kemarin kamu nggak masuk, ini kemana kamu? Masuk, Pak. Yang dibilangin Noah, ngikutin band Noah. Oh, masuk ya? Iya. Ya Allah, astagfirullah. Kok asik? Loh, nggak tahu, Pak. Kemarin kan Iya, Bapak iya. bilang nyinggung itu, band Noah. Gue terlambat paling. Enggak, saya sempat ini bilang. Ya wes. Like kau nyanyi kok, adikmu nyanyi, Noah. Rina Sri. Ini Hadir, Pak. Oh iya, bener. Safina Nahla, ini masuk biasanya. Safina nggak masuk hari ini. Mohon maaf, Pak. Untuk Safina itu sakit, Pak. Iya, Pak. Sakit apa? Tak tulis sih, tak tulis sakit ya wis. Sakit mah pisan loh. Karena wedok itu biasanya sakit mah mesti. Ya, kakek diet itu loh. Ya wis, sudah tak tulis. Simeon. Simeon. Hadir, Pak. Iki. Selalu hadir. Enggak, wingi sakit ngono kowe. Loh, saya kemarin masuk, Pak. Mosok sih? Yang minggu pertama kali, Pak, saya sakit. Oh, mana sakit? Loh, sik. Aku apa keliru aku. Bener kok. Sorry. Nah, kemarin masuk yang masuk yang lalu itu ya, huruf apa? Tanggal berapa masuk? Tanggal 29 ya. 28 Maret ya. Sik. Oh iya. Oh enggak sih. Sebentar ya. Saya takut keliru ini. Kita ketemu berapa kali? Kita sudah berteman berapa kali nih? 3 ya? 3 dengan ini ya? 2 atau 3? 3, Pak. 3 kali, Pak. Oh, ya wes. Yes, gampang guys. Trisnalti ada Trisnalti. Hadir, Pak. Ya Lesan. Ya Lensan. Tan Nebo Neno Bais. Enggak ada. Aduh. Mantap. Yuan Hendy. Hadir, Pak. Ini enggak ada. Loh, Yalen Santan No Bais nggak ada. Coba sekali lagi karena ini 2A. Nanti saya coret. Kalau memang nggak masuk. Nggak ada ya. Ini izin 1. Terus Musdalifah. Nggak ada. Qiyamatul Aulia memang nggak ada. Terus ngecek aja supaya nggak salah tuh. Ya. Baik, Kak Ono, Diki memang nggak mengikuti kayaknya. Iya tuh nggak. Pak, saya belum di absen, Pak. Sopo jenengi? Renaldi Indra. Saya mahasiswa alih jenjang, Pak. Loh, kamu baru Renaldi Putra itu? Bukan? Bukan, Pak.
Loh, alih jenjang kok baru sekarang? Iya, Pak. Loh, lah wis pirang dino iki? Wis pertemuan keberapa ini? Seharusnya kan hanya 2 kali, 2 pertemuan kedua sudah alih jenjang sudah terproses itu kalau nggak salah ya. Iya, Pak, yang minggu kemarin handphone saya rusak, Pak. Pas di sini. Loh, handphone rusak apa laptopnya nggak ono? Handphone saya yang rusak, Pak. Nggak bisa buka WhatsApp. Apa? Handphone saya yang rusak nggak bisa buka WhatsApp, Pak. Loh, kita kontak nang dua alasan tok iki. Ya wis gampang wis tulis nang WA itu jenengmu sapa. Kalau memang nanti memenuhi syarat ya tak tulis, kalau enggak ya enggak. Ya karena terakhir kemarin, ya minggu yang lalu kemarin, sekarang sudah terlambat ini. Sudah 4 pertemuan sudah saya tolak semua. Kalau alih jenjang itu, kalau nggak salah berita dari ITN sudah beres 2 minggu yang lalu, sudah beres itu. Ya nggak ada lagi alih jenjang. Yang untuk pertemuan ketiga dan 4. Oke, saya kira itu kemudian ini saya dulu. Mohon maaf, Pak. Apa? Renaldi Putaliano hadir, Pak. Renaldi. Iya hadir. Hadir memang lah. Tadi kan sudah ngomong hadir tadi. Saya kira Renaldinya ada 2, Pak. Iya, ada 2. Tapi di sini 1, yang satunya kan baru. Bapak permisi. Apa? Untuk Eko Debi katanya dari kemarin masuk, Pak, dia. Eko Debi. Iya. Masuk terus katanya. Tapi hari pertama nggak masuk gitu loh. Iya. Oh, katanya masuk, Pak, katanya Eko. Nggak, hari pertama. Bukan yang ini. Ini yang kedua masuk kedua. Yang hari pertama 8 Maret itu loh. 8 Maret. Marguen awal. Iya kan? Awal kan nggak masuk itu. Tapi yang ini masuk semua ini. Hanya 1 kali itu dia nggak masuk Eko Debi. Ya, Bi. Nggak takonono. Iya, Dia Pak, sebentar. Ya. pernah nggak masuk 1 kali dulu, ya. Ya, terus ngonain kok WA nangan ya, bila sama boleh siapapun lah yang jadi. Permisi, Pak, katanya Eko Debi hari pertama dia masuk, Pak. Masuk juga. Loh kok Iya. kok A ya? Kok A masa tekan dia aku ngomong A itu. Katanya dia nggak alpa sekalipun, Pak, gitu katanya. Oh, Eko Debi, kok nanti nono A ini di Eko Debi. Oh, ya enggak tak buat catatan ya, ada tanda khusus. Iya, Pak. Makasih, Pak. Pak, mohon maaf Pak, izin menambahkan. Untuk yang Ray itu anak baru kemarin sudah masuk tanggal 28 Maret, Pak. Baru kemarin tanggal 28 Maret. Iya, Pak. Dia barusan masuk. Yang anak baru tadi dulu, Pak. Yang alihkan jenjang. Itu dia baru masuk tanggal 28. 28 Maret. Loh, lah katanya tadi dia ngomong tidak bisa masuk gitu loh. Iya, Pak, masih belum didaftarkan sama Bapak. Dia masih baru kan, Pak, kemarin. Loh lah iya, berarti kan baru masuk sekali ini dia. Gitu? Iya, Pak. Loh lah iya, ya apa sih? Kok kemarin sudah masuk kan belum berarti. Kalau yang 28 Maret kan kita mengumpulkan tugas, dia ikut, Pak. Ikut mengumpulkan tugas. Loh lah iya, saya itu loh butuh masuk apa enggak loh, butuh mengumpulkan tugas sih. Saya masuk nyata gitu, tak abseni siji-siji gitu. Kan gak ono waktu kuareke. Nggak ada kan waktu itu. Saya tidak bukan mengumpulkan tugasnya, dia masuk enggak sih? Kan daring waktu itu ya. Daring enggak itu? Dia ikut daring enggak? Bukan mengumpulkan tugas loh ya. Dia ikut daring enggak ngono loh. Itu pertanyaannya. Tadi dikatanya enggak karena alasannya handphone rusak, enggak bisa membuka WhatsApp. Terus tapi nggak memberitahu. Itu alasannya enggak. Sebenarnya alasannya kalau dia enggak masuk akal sih. Saja nih loh, Rek, dipikir-pikir jernih loh. Pikir-pikiran enggak masuk akal. Iya, Pak, saya baru ngurus di jenjang. Minggu-minggu kemarin ini, Pak. Loh, lapor orang minggu itu kok. Orang minggu itu lapor.